Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, Program Studi Pendidikan IPA, jurusan IPA Terpadu, Universitas Negeri Semarang akan menjelaskan materi fungsi kuadrat dan beberapa soal jenis STEM dan pembahasannya. Sebelum itu, kita akan perkenalan terlebih dahulu dengan anggota kelompok 8. Saya sendiri Revi Sukmawati dari NIM 40014211101 dan rekan saya Laili Fajriyati dengan NIM 400142190. Dan saya Nurlaila Rahmawati dengan nomor NIM 4014211070. Baik, langsung saja kita memasuki materi fungsi kuadrat yang akan dijelaskan oleh Nurlaila Rahmawati dan Laili Fajriyanti. Terima kasih Revi. Untuk materi yang pertama yaitu definisi dari fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi polinom yang memiliki peubah atau variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Fungsi ini berkaitan dengan persamaan kuadrat. Selanjutnya, ada bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. A, b, dan c bilangan real dan a tidak sama dengan 0, di mana x merupakan variabel, a dan b merupakan koefisien variabel x, dan c merupakan konstanta. Berikut terdapat rumus kuadrat, yaitu x sama dengan min b plus minus akar b kuadrat dikurangi 4ac dibagi 2a. Selanjutnya terdapat diskriminan persamaan kuadrat. Diskriminan atau D persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 adalah D sama dengan b kuadrat dikurangi 4ac. Fungsi diskriminan yaitu yang pertama, D lebih dari 0 merupakan persamaan mempunyai dua akar real yang berlainan. Jika D berbentuk kuadrat sempurna, maka kedua akarnya rasional. Jika D tidak berbentuk kuadrat sempurna, maka kedua akarnya irasional. Yang kedua, terdapat D sama dengan 0, maka persamaan mempunyai dua akar real yang sama atau sering disebut dengan akar kembar. Yang ketiga, terdapat D kurang dari 0, merupakan persamaan tidak mempunyai akar-akar real. Selanjutnya akan dijelaskan atau disampaikan oleh Laila. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai definit positif dan definit negatif. Suatu fungsi y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c akan dikatakan sebagai definit positif jika nilai diskriminan atau d lebih kecil daripada 0 dan a koefisien dari x kuadrat lebih besar daripada 0. Seluruh grafiknya berada di atas sumbu x dan seluruh nilai y bernilai positif. Kedua, suatu fungsi y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c akan dikatakan sebagai definit negatif jika nilai diskriminannya lebih kecil daripada 0 dan a lebih kecil daripada 0 pula. Seluruh grafiknya berada di bawah sumbu x dan seluruh nilai y bernilai negatif. Kemudian, membentuk fungsi kuadrat. Ada 3 cara untuk menentukan fungsi kuadrat. Yang pertama, menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik baliknya. Jika diketahui titik puncak xp, yp, maka rumus fungsi kuadratnya adalah y sama dengan a dikali x min xp kuadrat plus yp. Dengan a ditentukan jika diketahui titik lain yang dilalui oleh kurva. Cara kedua, menentukan rumus fungsi kuadrat jika diketahui titik potong dengan sumbu x. Jika diketahui titik potong dengan sumbu x, di x1,0 dan x2,0, maka rumus fungsi kuadratnya adalah y sama dengan a dikali x min x1 dikali x min x2. Dengan a ditentukan jika diketahui titik lain yang dilalui oleh kurva. Cara terakhir, menentukan rumus fungsi kuadrat jika diketahui 3 titik yang dilalui oleh parabola. Dengan cara mensubstitusikan titik-titik yang melalui parabola ke dalam persamaan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c sehingga diperoleh 3 persamaan, lalu diselesaikan dengan metode eliminasi dan metode substitusi.
Ada 3 soal yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, soal mengenai fungsi, memotong sumbu X, menyinggung sumbu X atau tidak memotong sumbu X. Yang soal kedua, menyelidiki apakah fungsi kuadrat tergolong definit positif, definit negatif, atau keduanya. Dan yang ketiga, mengenai persamaan grafik fungsi. Baiklah, untuk pembahasan soal yang pertama akan dijelaskan oleh Laili Fajriyanti. Kepada Laili Fajriyanti, saya persilahkan. Terima kasih. Untuk yang pertama yaitu menyelidiki apakah grafik fungsi berikut memotong sumbu X, menyinggung sumbu X, atau tidak memotong sumbu X. Fungsi yang pertama yaitu Y sama dengan X kuadrat ditambah 9X ditambah 20. Fungsi yang kedua yaitu Y sama dengan 2X kuadrat dikurangi 3X ditambah 1. Untuk pembahasannya yaitu pada fungsi yang pertama, Y sama dengan X kuadrat ditambah 9X ditambah 20. Maka yang pertama menentukan A, B, dan C, di mana A dan B merupakan koefisien variabel X dan C merupakan konstanta. A bernilai 1, B bernilai 9, C bernilai 20. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus diskriminan yaitu D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 dikali B. Sehingga menghasilkan 9 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali 20. Hasilnya 81 dikurangi 80 yaitu 1. Karena A lebih dari 0 dan D lebih dari 0, maka grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X. Untuk fungsi yang kedua, yaitu 2X kuadrat dikurangi 3X ditambah 1. Sehingga A sama dengan 2, B sama dengan negatif 3, dan C sama dengan 1. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus diskriminan, yaitu D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. Sehingga menghasilkan negatif 3 kuadrat dikurangi 4 dikali 2 dikali 1, 9 dikurangi 8, yaitu 1. Karena A lebih dari 0 dan D lebih dari 0, maka grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X. Jadi pada kedua grafik fungsi tersebut akan memotong sumbu X. Soal kedua berbunyi, selidikilah apakah fungsi kuadrat di bawah ini tergolong definit positif, definit negatif, atau bukan keduanya. Fungsi yang pertama yaitu 3x kuadrat min 4x min 2. Fungsi yang kedua, y sama dengan 4x kuadrat min 3x plus 5. Pembahasan, perlu diingat bahwa definit positif jika D lebih kecil daripada 0 dan A lebih besar daripada 0. Definit negatif jika D lebih kecil daripada 0 dan A lebih kecil daripada 0 pula. Maka untuk fungsi yang pertama, Y sama dengan 3x kuadrat min 4x min 2, pembahasannya. Untuk A sendiri merupakan koefisien dari x kuadrat yaitu 3, B koefisien dari x yaitu min 4, dan C adalah konstanta min 2. Masukkan ke rumus diskriminan yaitu D sama dengan B kuadrat min 4 dikali A dikali C. Masukkan angkanya, B kuadrat yaitu min 4 kuadrat, min 4 dikali 3 dikali min 2. Min 4 kuadrat adalah 16, ditambah 24, hasilnya 40. Karena A lebih besar daripada 0, yaitu 3, dan D lebih besar daripada 0, yaitu 40, maka fungsi kuadrat tersebut bukan definit positif dan bukan definit negatif. Untuk fungsi yang kedua, yaitu Y sama dengan 4x kuadrat min 3x plus 5, di mana nilai A sama dengan 4, nilai B sama dengan min 3, dan C adalah 5. Masukkan ke rumus diskriminan, yaitu B kuadrat min 4 dikali A dikali C. B kuadrat min 3 kuadrat min 4 dikali 5 menghasilkan 9 min 80 yaitu min 71. Karena nilai diskriminan lebih kecil daripada 0 yaitu min 71 dan A lebih besar daripada 0 yaitu 4, maka fungsi kuadrat merupakan definit positif. Untuk soal yang ketiga, yaitu persamaan grafik fungsi kuadrat pada gambar. Maka persamaan grafik fungsi kuadrat pada gambar adalah, perhatikan gambar di bawah ya.
Pada gambar tersebut, kita bisa mendapatkan informasi atau nilai yang diketahui, yaitu koordinat titik puncak X dan Y itu 1, -1. Dan untuk grafik melalui titik, untuk nilai X dan Y itu 0 dan -3. Langkah pertama yaitu kita mencari nilai A. Dengan persamaan fungsi kuadrat yaitu Y sama dengan A dalam kurung X kurang XP kuadrat ditambah YP. Di sini XP dan YP itu koordinat dari titik puncak tersebut. Kita memasukkan nilainya, nilai Y yaitu -3 sama dengan A dalam kurung 0 dikurang 1 kuadrat ditambah -1. Maka -3 sama dengan A dikali 1 dikurang 1. -3 sama dengan A dikurang 1, maka A sama dengan -2. Cara yang kedua yaitu kita mencari persamaan kuadrat dengan rumus fungsi kuadrat. Y sama dengan -2 dikurang, Y sama dengan -2 dalam kurung X dikurang 1 kuadrat ditambah -1. Sama dengan -2 dalam kurung X dikurang 1 kuadrat -1 sama dengan -2 X kuadrat min 2X ditambah 1 min 1 sama dengan -2X kuadrat ditambah 4X -2 -1. Maka Y sama dengan -2X kuadrat ditambah 4X -3. Sekian pemaparan materi dan beberapa contoh soal yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.